Saya Fahmi Agung Widiatmoko, NIM 2017-3033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Makul E-Business dengan tema pemilihan strategi dan implementasi sistem informasi dalam dunia bisnis. Yang pertama ini E-Business Planning Process. Untuk yang pertama ini kan ada penyusunan, visi, nilai bisnis, dan nilai penyusunan. Yang kedua ini model dan strategi-strategi dalam e-business. Terus yang ketiga ini e-business atau IT strategis dan arsitektur. Yang terakhir ini aplikasi e-business, pengembangan dan pengawasan. Komponen utama dalam business teknologi manajemen, e-business teknologi manajemen, pengelolaan e-business dan IT strategi, pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi, pengelolaan IT organisasi. Perencanaan e-business. Dalam bagian proses perencanaan bisnis difokuskan kepada pemilihan pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi-strategi dan model bisnis untuk suatu platform e-business dan e-commerce yang baru, termasuk perubahan proses, produk, dan layanan. Kemudian perusahaan mengembangkan suatu strategi IT dan arsitektur IT yang mendukung pembentukan dan pengimplementasian aplikasi e-business baru yang direncanakan. Proses perencanaan e-business. Proses perencanaan ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama pengembangan strategi. Pada tahapan ini perusahaan harus mengembangkan suatu strategi e-business dan e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan dan menggunakan teknologi informasi dan membuat suatu sistem e-business yang memfokuskan kepada pelanggan dan nilai bisnis. Yang kedua ini resource management, mengembangkan suatu perencanaan strategis untuk mengatur dan mengembangkan sumber-sumber daya teknologi informasi termasuk personal IS, hardware, software, data, dan network bisnis. Yang ketiga teknologi arsitektur, membuat suatu pilihan IT strategik yang menggambarkan arsitektur teknologi informasi dan dirancang untuk mendukung e-business perusahaan dan e-commerce inisiatif. Selanjutnya ini tentang arsitektur teknologi informasi, teknologi platforms, internet, intranet, extranet, dan jaringan, sistem komputer, sistem perangkat lunak, dan diintegrasikan dengan aplikasi perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk menyediakan suatu infrastruktur dalam bidang komputer dan komunikasi atau platform dasar yang mendukung penggunaan strategi dari teknologi informasi untuk e-business dan e-commerce. Ini masih tentang arsitektur teknologi informasi, sumber-sumber data. Banyak jenis database operasional maupun khusus termasuk data warehouse dan internet atau internet database yang menyimpan dan menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan pendukung keputusan. Untuk arsitektur aplikasi, aplikasi bisnis dan teknologi informasi dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung strategi e-business inisiatif juga proses bisnis secara keseluruhan. Contoh, suatu arsitektur aplikasi harus dapat mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi supply chain, integrasi ERP, CRM. Untuk IT organization, struktur organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi sistem informasi dan suatu perusahaan, juga penggunaan tenaga-tenaga ahli di bidang sistem informasi untuk mencapai perubahan strategi dari suatu bisnis. Bentuk dari suatu organisasi IT tergantung pada filosofi manajerial dan bisnis atau IT strategi yang diformulasikan selama proses perencanaan strategis. Transformasi bisnis tradisional menuju e-business. Ini dari fenomena pergeseran pasaran. Dari yang pertama tradisional, yaitu kita barter dulu. Dari yang pertama barter menggunakan uang tunai, terus kita akan menggunakan kartu seperti debit atau kredit. Perubahan bisnis model, multisistem platform. Ini dari device-device atau akses metodenya, ini ada di samping kiri, dari mulai kayak pentap, telepon dahulu, video player, HP jadul, akses mobil, tablet yang sekarang. Terus ini yang di bagian kanan ini ada komunikasi dan aplikasinya yang fungsinya. Yang pertama ini untuk communicate atau berkomunikasi, melakukan bisnis, tetap terinformasi, mendapatkan hiburan, toko, pergi ke bank, mendapatkan angsuran. Multimedia System Platform, ini ada dari multi database ke online facilitator, courseware developer. Nah, ini bisa menjadi posisi kita ini bakalan courseware developer. Ini terus database server,
dan ini usernya. Apa itu multimedia system platform? Sistem yang menginkulkan yang di dalamnya terdiri dari generation, representation, storage, transmission, search and retrieval, delivery. Yang generation ini isinya yaitu produk-produk dari dahulu hingga sekarang. Terus representation ini kita akan mempresentasikan detail produk kita sendiri. Untuk storage ini penyimpanan yang dibutuhkan, transmisinya, search and retrieval, produk yang dicari, pengiriman produk atau authority tool, production atau authority tool. Ini sistem produksinya atau alatnya. Untuk compression dan format ini tentang kompresi dan formatnya. File system design ini tentang sistem filenya seperti MP3 atau MP4 lagunya. Networking issue ya, seperti kendala dalam internetnya. Database management, server design, streaming. Perkembangan bisnis model infrastruktur. Nah, ini kita mulai dari user. User ini terkadang mereka melalui saluran akses network operator atau data seluler. Nah, ini nanti disediakan oleh saluran network operator seperti provider XL, Telkomsel, M3, Axis 3, dan lain-lain. Kemudian ini bisa dilakukan menjadi WLAN akses network operator atau dispotkan. Nah, dari network operator ini itu sebenarnya dari ISP untuk mendapatkan layanan internet. Nah, ISP ini service provider. Ya, ini biasanya kalau ISP, penyebutan ISP ini lebih ke WiFi, layaknya IndiHome atau Biznet ataupun MyRepublic. Nah, ini mendapatkan kontennya itu mendapatkan dari konten provider. Berbeda dengan konten kreator. Konten kreator itu mempromosikan dirinya sendiri, sementara konten provider ini dia melakukan promosi untuk perusahaan yang lain. Bisnis secara elektronik. Bisnis secara elektronik tidak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik. Jadi yang kita butuhkan hanya itu mempromosikan bisnis kita ke sosial media ataupun e-commerce. Contoh situs-situs e-business bidang perbankan ada BCA, BII, Wells Fargo, PayPal, BNI. Untuk bidang peralatan listrik General Electric, bidang kosmetik ada Avon, Maybelline, NYX, L'Oreal. Untuk bidang perkomputeran itu ada AMD, Intel, Nvidia. Komponen-komponen e-business ini kartu kredit, kartu debit, virtual shop. Ini layaknya virtual toko. Nah, ini kita bisa melakukan juga seperti e-wallet, kayak Dana ataupun OVO. Perubahan-perubahan dalam perusahaan bisnis. Pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-business. Struktur organisasi menjadi flat, terdistribusi, dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet tersebut akan meningkatkan fleksibilitas dan penekanan atau biaya. Berjatim lebih ditekankan untuk dapat memberi respon atau melahirkan inovasi-inovasi baru. Karakteristik e-market susah ditebak, tetapi bisa dipelajari atau tidak. E-market ini lebih ke mudah ditebak. Untuk e-produk, produk yang sering disebut e-produk, produk berupa informasi, produk entertainment, produk jasa, produk barang, produk keuangan. Produk berupa informasi ini seperti kita mendapatkan informasi dari e-magazine. Produk entertainment itu seperti kita mendapatkan produk dari film. Produk jasa ini menawarkan jasa kayak jasa rental atau penyewaan film di Google Play. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.